Pagi ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji ya, satu tema, yaitu takut yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang bagian pertama ya, dari syarah ya, Riyadhus Shalihin ya, ya, Babul Khauf ya, ada dalam bab takut ya. Pertama hadis nomor 396. Hadis nomor 396 itu menjelaskan tentang takut yang disabdakan Rasulullah itu adalah takut ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang buruk. Ya. Jadi rukun iman yang kelima, kita beriman kepada takdir yang buruk dan takdir yang baik. Nah, kalau kita beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, kita harus takut ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang buruk. Dan dalam waktu yang sama kita berharap agar oleh Allah ditakdirkan dengan takdir yang baik. Apa takdir yang buruk itu yang kita takuti? Pertama, takut dipendekkan umur. Ya. Jadi standar ya, umur umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi paling tidak umur kita berkisar antara itu ya. Itu berarti termasuk dipanjangkan umur. Sebab ada 30 tahun sudah meninggal, ada 20 tahun sudah meninggal ya. Bahkan sebelum lahir sudah meninggal. Kita ingin ya dipanjangkan umur sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah. Innama a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sana. Ya. Jadi sesungguhnya umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuzu dzalik. Dan sedikit sekali di antara mereka, ya di antara umatku yang berumur melampaui ya 70. Jadi melampaui 60 saja sudah luar biasa lah. Apalagi sampai melampaui 70. Tapi yang normalnya antara 60 sampai 70. Seperti umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, takut disempitkan rizki. Ya. Ini rizki itu pemberian Allah ya, yang didapat dengan cara taat. Ya. Jadi ada orang yang dapat rezeki dengan cara maksiat, ya, misalnya korupsi dan lain sebagainya. Tapi ada rezeki yang didapat dengan cara taat ibadah kepada Allah. Itu namanya rizqan thayyiban, ya. Kemudian rizqan kariman, ya. Rezeki yang baik, rezeki yang mulia. Kemudian takut tidak disolehkan amal. Sebab yang mensolehkan amal itu bukan kita, bukan guru kita, bukan ibu dan bapak kita, ya, bukan juga suami kita atau istri kita. Yang mensolehkan amal itu adalah Allah. Ya. Seperti ya, pesan Rasul setiap kali menyampaikan khutbah, ya, khutbah hajat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau iman kepada Allah, takwa kepada Allah, kemudian berkata baik, yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah akan mensolehkan ya amal kita. Soleh dunia, ya, soleh agama, soleh akhirat, soleh lahir, soleh batin. Ya, soleh keluarga, soleh harta, soleh anak. Ya. Kemudian yang keempat, takut tidak dimatikan ya husnul khotimah. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah ya Azza wa Jalla agar mati di atas agama Nabi, itu agama Islam. Hidup di atas sunnahnya. Kemudian ya
aman dan selamat dari aneka fitnah yang menyesatkan. Itu doa husnul khotimah. Ya Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudhillatil fitan. Ya Allah, ya, hidupkan aku di atas sunnah nabimu, matikan aku di atas agamanya, dan kemudian ya lindungi aku dari aneka fitnah yang menyesatkan. Inilah takut yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ani Ibni Mas'ud, hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ya, ia berkata, hadatsana, telah berkata kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia, beliau itu, Rasulullah itu, as-sadiq, dia orang yang jujur, al-masduq, dan diakui kejujurannya bukan hanya oleh teman tapi juga oleh lawan. Ya. Apa sabda beliau? Inna, sesungguhnya, ahadakum, seseorang di antara kalian, yajma'u, ya, Allah kumpulkan, ya, khalqahu, penciptaannya, fi batni ummihi, ketika berada dalam perut ibunya, ya, arba'ina yauman, ya, pada 40 hari pertama, nutfatan, sebagai nutfah, sebagai apa? Air mani. Itu 40 hari pertama, ya. Kemudian tsumma yakunu alaqatah mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama itu juga, ya. Itu 80 hari berarti. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, ya. Lalu menjadi mudghah, segumpal daging selama itu juga, ya. 40 hari kali 3 berarti 120 hari, itu sudah jadi segumpal daging, ya. Tapi belum bergerak, ya. Belum ada geraknya, belum ada nafasnya, belum hidup. Baru kemudian tsumma yursilu al-malak, ya, fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian Allah mengutus malaikat, ya, untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Jadi ada malaikat yang ditugaskan khusus meniupkan ruh ke dalam, ya, jasad manusia pada saat ketika dalam bentuk segumpal daging. Jadi 120 hari sudah hidup itu, sudah ada ruhnya, sudah ada nyawanya, ya. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah, ya, dengan 4 hal. Apa perintahnya? Bi rizkihi, untuk mencatat apa rizkinya. Jadi dicatat tuh. Jadi rizki kita tuh dicatat oleh Allah, ya, melalui malaikat yang ditugaskan. Kemudian wa ajalihi, ya, menuliskan ajalnya, ya. Wa amalihi, mencatat amalnya. Jadi amal juga dicatat. Amal baik, amal buruk itu dicatat, ya. Gitu. Kemudian wasyaki, dan apakah ia celaka masuk neraka, au sa'id, atau bahagia masuk surga, ya. Kita ingin apa? Masuk surga. Itu namanya roja. Dan kita tidak ingin masuk neraka. Itu namanya khauf. Ya, ini ada kaitannya dengan takdir Allah, ya. Dan itu sudah dicatat, ya. Ketika manusia berumur 120 tahun, apakah dia nanti akan jadi orang yang bahagia di surga atau menjadi orang yang celaka di neraka, ya. Kita takut ditakdirkan Allah dengan takdir yang buruk, sebagai orang yang celaka di neraka. Wallazi la ilaha illa ghairah, ya, demi Allah yang tidak Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amal ahli surga. Hatta, kemudian sehingga, ya, mayakun bainahu wa bainaha ila dhira, jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta, itu dekat banget itu. Padahal menuju surga tuh perjalanannya jauh banget itu. Ini tinggal 1 hasta.
tapi fayasbiqu alaihil kitab, ya. Lalu ketentuan atau takdir Allah yang dicatat, ya, waktu di dalam rahim ibu itu mendahuluinya. Kemudian fayamalu bi amali ahli nar, tiba-tiba dia beramal ahli neraka, fayudkhiluhu, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka itu, ya. Jadi tidak boleh sombong, ya, ketika kita sedang beramal soleh. Tidak ujub, ria dan takabur ketika kita sedang ibadah, ya. Karena kita tidak tahu, ya, ke depannya itu apakah terus ibadah atau terus amal soleh atau malah maksiat dan beramal salah. Wa anna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Tapi ada juga katanya, ya, seseorang dari kalian itu yang benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka. Jahat itu, korupsi, nepotisme, kolusi, melakukan berbagai macam kecurangan dan lain sebagainya, membohongi, ya, orang lain dan macam-macam itu bentuk kejahatan itu. Hatta mayakun bainahu wa bainaha ila dira, sampai kemudian jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta itu, udah dekat banget. Bayangkan, neraka sudah ada di hadapannya dan jaraknya sejauh 1 hasta. Tapi lagi-lagi fayasbiqu alaihil kitab, lalu ketentuan takdir Allah mendahuluinya, fayamalu bi ahmali ahli jannah, kemudian dia beramal ahli sorga, fayudkhiluha, sampai Allah memasukkan ke dalam sorga itu. Makanya doa kita, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan nar. Terus saja kita berdoa itu, ya. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku minta sorga dan kemudian lindungi aku dari neraka, ya. Ini kaitannya dengan takdir baik dan takdir buruk. Maka untuk mendapatkan takdir baik dan kemudian dijauhkan dari takdir buruk, kita berdoa di antaranya setelah selesai sholat, ya. Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minana. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208 dan Muslim nomor 2643. Kemudian hadis ini menjelaskan pertama dalil tentang takdir al-qadar. Jadi segala sesuatu termasuk hidup, rezeki, amal dan nasib akhir manusia sudah ditetapkan oleh Allah sejak dalam kandungan, ya. Kemudian kedua, tahapan penciptaan manusia dari nutfah, alaqah, mudghah, ditiupkan ruh. Ini menunjukkan kesesuaian dengan penemuan sains modern, ya. Jadi Al-Quran, Al-Hadis, Islam itu makin lama, ya, sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, semakin terbukti kebenarannya. Makanya banyak orang yang masuk Islam, bukan hanya puluhan, ribuan orang masuk Islam berbondong-bondong ketika menyaksikan kebenaran Islam, di antaranya dari sisi ilmu dan teknologi, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa amal tergantung pada penutupannya, ya. Makanya kita minta supaya amal itu ditutup dengan kebaikan, jangan sampai dipungkas dengan kejahatan, ya. Namanya al-khawatim, penutup amal. Kemudian jangan tertipu dengan amalan yang tampak baik, karena penentu akhir adalah husnul khotimah. Demikian pula jangan putus asa jika masih dalam kesalahan, karena pintu taubat terbuka hingga ajal menjemput, ya. Jadi setiap kita hadir di majelis, ya, kita buka dengan istighfar supaya kita bersih dari dosa. Kita tutup juga dengan istighfar, ya. Jadi Robbi ada itu Allahumma gfirli Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu para sahabat menghitung Rasul membaca itu 100 kali katanya. Sebelum hadir di majelis itu, ya, sebelum ngaji itu, ya, sebelum menghadiri kajian, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tapi walaupun kita hadir di majelis ilmu, belum tentu kita luput dari kesalahan. Makanya sebelum kita berdiri meninggalkan majelis ilmu, kita juga tutup dengan istighfar, ya.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Indah itu. Kalau hidup diawali dengan zikir, ditutup dengan zikir. Wadkurullaha katsira, kalian harus berzikir kepada Allah tuh sebanyak-banyaknya. Jadi amal kita diawali dengan zikir, ditutup dengan zikir, dihiasi dengan zikir, insya Allah la'allakum tuflihun. Kalian akan termasuk orang yang beruntung, mendapatkan sorga yang terbaik, dicatat sebagai hamba Allah yang terbaik. Yang keempat, kewajiban memohon husnul khotimah. Jadi Nabi SAW sendiri sering berdoa agar diwafatkan dalam keadaan terbaik. Ya, seperti tadi kan, Allahumma ahyini ala sunnati nabiyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudhillatil fitan. Ini sering saya sertakan ya dalam makalah itu, doa ini. Insya Allah kalau diamalkan hafal, ya insya Allah. Ya, jadi ketika sujud, ya apalagi kita baca doa ini. Ya. Kemudian hadis nomor 397. Ya, takut kepada dahsyatnya hari kiamat yang sudah tidak berguna lagi penyesalan saat dihadapkan ke neraka jahanam. Ya. Jadi orang itu menyesal tidak ada gunanya pertama ketika dia sudah dihadapkan dengan azab Allah. Ya. Jadi ketika ditimpa azab Allah, itulah ya, penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Yang kedua, ketika sakratul maut, ya, ketika nyawa sampai di tenggorokan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ketika terjadi kiamat. Ya. Jadi tidak ada manfaatnya menyesal itu. Ya. Jadi saat dihadapkan ke neraka jahanam. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud, hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kalau dia berkata, ya, kemudian hadatsana Rasulullah wa huwa as-sadiq al-masduq. Beliau adalah yang benar, lagi dibenarkan. Kemudian beliau bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una ya alfa zimam. Jadi pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam yang memiliki 70.000 kendali. Ya. Jadi orang yang di neraka itu dikekang, nggak bebas. Ya. Sudah dirantai, sudah dibelenggu, dikekang lagi. Beda dengan di sorga. Di sorga tuh bebas. Ya. Baik makan, minum, beristirahat, sampai kemudian ya, saling menziarahi. Ya, satu penghuni sorga dengan penghuni sorga yang lainnya. Ya. Bahkan menyaksikan orang kafir disiksa, itu bagian daripada kesenangan ketika tinggal di sorga. Sambil duduk gitu. Di tempat yang ada senderannya, kemudian diperlihatkan orang kafir disiksa ya, dengan siksaan yang dahsyat. Ya, kemudian tertawa gembira ketika menyaksikan itu. Jadi kemudian yang selanjutnya, ya, ma'akuli zimamin sab'una alf ya malakin ya yajurunaha, dan pada setiap kendali ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ya. Bayangkan nih, 70 ya, kali 70. Nah, hitung sendiri tuh. 70.000 kali 70.000. Nah, itulah jumlah malaikat yang mengekang ya, orang kafir di neraka sehingga tidak bisa hidup bebas. Ya, mau ngadem di pinggir saja nggak bisa. Begitu dia sampai di pinggir, kata Allah, tangkap dia, bawa ke tengah. Setelah sampai di tengah, disiram air panas yang mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini kemarin sudah dijelaskan ya dalam tafsir ya tentang penghuni malaikat yang menjaga neraka sakor. Komandannya ada 19, tapi bawahannya ada ya 70.000 kali 70.000. Hitung berapa itu ya. Kemudian kalimat yauma idin yakni ya yauma yakumun nasu lil hisab. Hari ketika manusia berdiri untuk dihisab, ya. Ini luar biasa, berdiri, ya, nggak boleh duduk itu. Kita nunggu saja di rumah sakit atau mungkin di tempat lain, posisi duduk pegal banget. Ini posisinya berdiri, ya. Kalla idza dzukkatil ardu dzakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan sehancur-hancurnya. Wajah rabbuka wal malaku soffa.
dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu waji'a yauma idin bi jahannam, didatangkan neraka jahanam. Yauma idin yatadzakkaru insan, dan pada itu manusia ingat akan dosanya, ingat akan kesalahannya, ya. Kemudian wa anna lahu dzikra, ya, tapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya, ya. Jadi sebaiknya ingat dosa itu sekarang, ya. Ingat kesalahan itu sekarang, ya. Kemudian sebelum tidur, itu paling tidak sebelum tidur kita berdoa agar dosa dan kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Jadi Allah tidak akan menolong kita dari kejahatan, ya, kezaliman, kekejian, kesadisan orang kafir kalau kemudian kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, dan kemudian kita enggan untuk minta ampun dan minta maaf kepada Allah, sekalipun sebelum tidur, bayangkan, ya. Jadi paling tidak sebelum tidur kita minta maaf kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, ya. Kemudian minta tolong kepada Allah dari kejahatan, kezaliman orang-orang kafir, ya. Kemudian yang selanjutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata ketika jahanam didatangkan, aduhai alangkah baiknya sekiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidup ini. Menyesal, ya, tapi tidak ada gunanya, ya. Jadi hadis ini menggambarkan kedahsyatan hari kiamat ketika jahanam didatangkan dengan ditarik oleh jumlah malaikat yang amat besar sebagai peringatan bagi manusia agar menyiapkan bekal amal untuk kehidupan akhirat. Kemudian hadis nomor 398, yaitu, ya, takut kepada azab neraka sebagai siksa yang paling pedih, ya. Jadi tidak ada siksa neraka yang tidak pedih, pedih semuanya. Tidak ada siksa neraka yang, ya, lebih ringan, berat semuanya tuh, ya. Dahsyat semuanya. Dan ini digambarkan dalam hadis wa ani Nu'man, dari Nu'man, ya, bin Bashir, putra Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar, ya, mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ya, inna, sesungguhnya, ahwana, yang paling ringan, ya, ahli nar, untuk penghuni neraka, azaban, siksanya, yaumil kiamah, pada hari kiamat, ya, la rajulun, adalah seorang, yudha'u, yang dipakaikan, fi akhmasi qadamaihi, di telapak kakinya, jamrotan, apa, 2 bara api, ya. Tapi kemudian yagli minha dimaguhu, ya, lalu otaknya mendidih karenanya, padahal pakai sendal, ya, pakai terompah, ya. Tapi kemudian kepalanya mendidih. Ini azab neraka yang paling ringan untuk penghuni neraka, apalagi yang lebih berat daripada itu. Mayaro ana ahadan asyadda minhu azaban, tapi orang yang mengalami siksaan yang paling ringan itu, dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksanya darinya. Bayangkan, padahal itu paling ringan, tapi kemudian dia merasakan tidak ada azab yang lebih berat daripada itu, apalagi ketika menghadapi azab yang lebih berat. Wa annahu la ahwanuhum azaban, padahal sebenarnya dialah yang paling ringan siksanya di antara penghuni neraka. Jadi kalimat ahlunar yakni al-kufar, ya. Ahlunar itu orang-orang kafir. Li'annahum ahluha al-khalidun fiha abada. Karena, ya, orang kafir itu mereka menghuni neraka untuk selama-lamanya,
Kemudian wa ahlul usat, ya. Wa ahlul usat, ya, fa inna Allah yu'adzabu fiha may yasha minhum thumma yudkhiluhu jannah. Adapun orang beriman yang berdosa besar. Jadi ada orang beriman tapi bawa dosa besar. Allah bisa saja menyiksa mereka di neraka sesuai kehendaknya kalau tidak mendapatkan asy-syafa'atul udzma. Lalu setelah itu mengeluarkannya dan memasukkannya ke surga. Jadi ada yang tinggal di neraka abadi, orang kafir. Ada juga yang tidak abadi, itu orang yang beriman yang mati bawa dosa besar. Dalam waktu yang sama dia tidak mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasulnya pada hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sepedih-pedihnya siksa neraka tetaplah mengerikan. Meskipun itu adalah siksa yang paling ringan. Kemudian hadis nomor 399. Yaitu takut, ya, sambaran api neraka. Tadi kan bukan hanya didatangkan, tapi kemudian menyambar itu. Baca surat Al-Mulk itu, ya, yang berbicara tentang kerajaan Allah, yang berbicara tentang kekuasaan Allah. Ya, Allah kuasa menciptakan neraka, ya, yang daya sambarnya itu, ya, luar biasa itu. Dan itu digambarkan dalam hadis wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, ya, anna bainallah sallam qala, ya, anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudun nar ila ka'bai. Di antara penghuni neraka itu ada yang disambar oleh api neraka hingga kedua mata kakinya. Ya. Jadi neraka itu kan ada di bawah, ya, ada di bawah. Ya. Tapi nyambar itu, ya, kepada manusia yang ada di atasnya. Ada yang disambarnya itu sampai mata kakinya itu. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi, tapi ada, ya, orang yang disambar oleh api neraka hingga kedua lututnya. Itu daya sambarnya luar biasa. Wa minhum man ta'khudhu ila, ya, ila khuzzatihi, ya. Di antara mereka ada yang disambar hingga pangkal ikat pinggangnya di bawah pusat. Sampai pinggang itu disambarnya itu. Wa minhum, tapi ada juga di antara mereka peneraka man ta'khudhu, yang disambar oleh peneraka ila tarkuwatihi, sampai pangkal lehernya. Bayangkan tenggelam dalam api neraka. Ya. Di alam mahsyar ada yang tenggelam dalam keringat itu, dalam keringat sendiri sesuai dengan amalnya. Tapi di neraka ada orang yang disambar oleh api neraka sampai lehernya, namanya tarkuah, ya. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan, ya, anna adzab ba'dihim asyad min ba'din, ya, bahwa azab sebagian penghuni neraka itu lebih dahsyat dari sebagian yang lainnya. Jadi ada tingkatannya, ya. Jadi ada tingkatan, ya, azab neraka itu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa azab penghuni neraka berbeda-beda tingkatannya sesuai kadar dosa dan amal setiap orang, ya. Makanya usahakan tadi ketika mati itu menghadap Allah bawa iman, bawa amal soleh, tidak bawa dosa, ya. Kemudian firman Allah azza wa jalla, walikulli darajatin, ya, walikullin darajatum mimma amilu waliyafiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Dan bagi orang-orang masing-masing derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan amal mereka sedang mereka tidak dizalimi. Jadi kalau surga itu kan darajat, ya. Jadi dari bawah ke atas. Sedangkan neraka darokat, dari atas ke bawah. Tadi ada yang disambar sampai leher itu, ya. Nah, kemudian ada yang bisa, ya, mengangkat derajat seseorang sehingga aman dan selamat dari neraka dan kemudian sampai surga. Yang pertama iman itu. Ya, iman itu akan mengangkat derajat.
Yang kedua amal, ini dijelaskan Al-Ahqaf 19. Dan yang ketiga ilmu, ya ilmu. Maka dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, insya Allah kita akan aman dan selamat dari neraka, di antaranya sambaran neraka, dan kemudian sampai di surga. Selamat, ya. Kemudian hadis nomor 400, ya. Nah, ini takut yang disabdakan oleh Rasulullah adalah takut kepada hari menghadap Allah dalam keadaan berdiri dengan terik panas matahari yang menguras keringat, ya. Wa an ibni Umar, hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda, yaqumun nas, manusia akan berdiri li Rabbil alamin, menghadap Rob, ya, semesta alam yaitu Allah, hatta yagiba ahaduhum fi rasdihi, ya, hingga salah seorang di antara mereka tenggelam dalam keringatnya. Bayangkan di alam mahsyar berdiri, ya, mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah, ya, tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat sehat dan sebagainya, ya, itu dalam keadaan banjir keringat. Keringatnya itu sampai menenggelamkan dia tuh, ya, ila ansafi udunahi, sampai pertengahan kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari. Ini yang kita takutin, ya. Jadi orang yang tidak akan berkeringat adalah orang yang tidak merasakan panas terik matahari yang di alam mahsyar itu didekatkan 1 mil dari kepala, ya. Dan kuncinya ada 7, ya, tentang 7 orang, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada lindungan kecuali naungan Allah, ya. Yang pertama imam yang adil, ya. Kemudian yang terakhir itu Rasulun zakarallah, ya, khalian fafadat ainahu, orang yang berzikir kepada Allah kemudian di tempat yang sepi tapi dia bisa menangis sampai air matanya mengalir deras. Ada juga orang yang infak ketika ikhlas ketika berinfak. Ada orang yang cinta karena Allah sehingga bertemu dengan karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ada orang yang takut ketika diajak maksiat, takut kepada Allah. Padahal yang ngajaknya tuh, ya, orang terhormat, berkedudukan, cantik pula katanya, ya. Dan kemudian orang yang hatinya terpaut di masjid, ya, dia merasa, ya, bahwa masjid itu bagian daripada yang harus dia pedulikan, dia perhatikan, ya. Kata arashu, ya, sama dengan al-araq, artinya keringat. Keringat yang mengucur deras disebabkan terik matahari dan panas neraka. Di sini jelaskan inna jahannam, ya, tudiru ahlal mahsyar falayakun li ahli jannah tarik, ya, ila as-sirat fayakun an-nasu fi dzalika al-irqu ala qadri a'malihim. Jadi sesungguhnya neraka jahanam itu mengepung, memutari, mengelilingi manusia di padang mahsyar, sehingga tidak ada jalan bagi ahli surga kecuali melalui sirat, jembatan. Maka manusia berada dalam keringat itu sesuai dengan kadar amal mereka. Jadi makin panas, makin banyak keringatnya. Makin banyak keringatnya, makin tenggelam dalam keringatnya. Padahal itu dalam posisi berdiri menghadap Allah. Inilah yang harus kita takuti. Kemudian para ulama seperti yang disebutkan dalam syarah, ya, An-Nawawi, ya, ala Muslim, ya, syarah hadis Muslim, dan Fathul Bari menjelaskan penyebab keluarnya keringat adalah panas matahari yang didekatkan. Ya, itu yang pertama, himpitan manusia. Jadi bukan hanya jutaan, bukan hanya miliaran, mungkin triliunan, ya. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat di alam mahsyar berkumpul semua, belum ditambah tadi binatang buas, ya, bayi-bayi yang dibunuh tanpa dosa, belum kemudian unta-unta bunting, belum kemudian orang yang mencuri kambing, maka kambingnya dibawa itu, ya. Bayangkan orang korupsi sebanyak misalnya 11 triliun misalnya, bayangkan itu harus dibawa nanti dalam mahsyar, ya. Ada orang yang korupsi mobil, ya, tuh, ya,
Jadi ada tuh orang dipercaya ya pegang duit, malah duitnya dipakai beli mobil mewah habis itu. Ya. Nah, kemudian nanti itu kan dibawa. Ya, apalagi kemudian merampas tanah, bayangkan. Kalau tanah lebih gawat lagi, 1 meter saja itu bukan 1 meter kali 1 meter, tapi 1 meter ke bawah 7 lapisan bumi harus dibawa, dipertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini berat yang namanya mencuri, ini berat yang namanya korupsi, ini berat yang namanya menipu, mendolimi atau mengambil hak orang lain dengan cara batil. Kemudian penyebab keduanya, keringat adalah panas matahari yang didekatkan, himpitan manusia dan kedahsyatan neraka yang mengepung pada padang mahsyar. Jadi neraka sudah ada di padang mahsyar. Sudah panas matahari, panas neraka, belum panasnya berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Itu yang kita takut ya, dan memohon kepada Allah agar tidak mengalami suasana kondisi seperti itu. Dan tidak ada jalan menuju surga kecuali melalui as-sirat yang bentangkan di atas neraka jahanam. Lagi-lagi ya, ini berat banget tuh. Ada yang lewatnya seperti angin, ada yang lewatnya tuh seperti kilat, ada yang lewatnya tuh seperti kuda yang kencang larinya, ada yang lewatnya tuh jalan, ada yang lewatnya tuh merangkak, ada yang ketika lewat itu disamber ya oleh pengait, kemudian sampai masuk kecebur ke dalam neraka jahanam. Jadi jangan dianggap itu asirat itu, karena dibentangkannya itu di atas neraka jahanam. Ya, jadi belum nyampe ke surga itu. Itu ujian terakhir. Kemudian manusia ditenggelamkan dalam keringat sesuai dengan amal mereka. Ada yang hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam seluruhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini, Bu?